Bitmain kembali mengalokasikan 217.120 Ethereum ke dalam mekanisme Proof of Stake. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 29 Januari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Pasar kripto kembali mendapatkan sorotan setelah Arthur Hayes, pendiri BitMEX yang dikenal dengan analisis makroekonominya, merilis pandangan terbarunya. Hayes meyakini bahwa The Federal Reserve (The Fed) akan segera melakukan intervensi moneter besar-besaran untuk menyelamatkan pasar obligasi Jepang. Menurutnya, langkah ini akan menjadi katalis utama yang dapat memicu lonjakan harga pada Bitcoin menuju level tertinggi barunya. Dalam analisisnya, Arthur Hayes menyoroti posisi sulit yang dihadapi oleh bank-bank Jepang. Institusi-institusi ini memegang surat utang Amerika Serikat dalam jumlah raksasa, namun kini merugi akibat selisih bunga yang melebar antara yen dan dolar. Jika bank-bank Jepang terpaksa menjual obligasi Amerika Serikat tersebut untuk menutupi kerugian, hal ini dapat memicu tekanan hebat di pasar keuangan global karena imbal hasil atau yield akan melonjak tidak terkendali. Arthur Hayes berargumen bahwa pembuat kebijakan Amerika Serikat tidak akan membiarkan aksi jual massal. Menurut laporan yang ada, solusi paling logis yang akan diambil adalah intervensi The Fed untuk menyediakan likuiditas dolar bagi Jepang, sehingga mereka tidak perlu melikuidasi aset obligasi Amerika Serikat mereka. Mekanisme penyelamatan ini diprediksi tidak akan berupaya quantitative easing (QE) tradisional yang diumumkan secara terbuka. Sebaliknya, The Fed kemungkinan akan menggunakan fasilitas dolar yen swap lines, mencetak dolar dan menukarnya dengan yen dari Bank of Japan tanpa batas. Langkah ini secara efektif menyuntikkan likuiditas dolar baru ke dalam sistem global tanpa perlu melabelinya sebagai pencetakan uang. Namun pasar tidak bisa dikelabui. Sebagaimana laporan dari yang ada, Arthur Hayes menyebut langkah ini akan mendilusi nilai mata uang fiat secara drastis. Akibatnya, aset dengan suplai terbatas seperti Bitcoin diprediksi akan menjadi penerima manfaat terbesar dengan potensi harga yang bisa meroket hingga 1 juta dolar dalam jangka panjang seiring runtuhnya kepercayaan pada uang fiat. Narasi ini memperkuat bahwa Bitcoin sebagai pelindung nilai terhadap devaluasi mata uang. Ketika bank sentral global saling bekerja sama untuk menyuntikkan likuiditas demi mencegah krisis utang, nilai aset real dan digital cenderung naik. Arthur Hayes menyimpulkan bahwa situasi ini akan menjadi pendorong bagi pasar kripto, di mana Bitcoin berpotensi menyerap likuiditas yang meluap dari sistem perbankan tradisional tersebut. Untuk detailnya, kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Bitmain kembali mengalokasikan 217.120 Ethereum ke dalam mekanisme Proof of Stake. Untuk detailnya kalian bisa lihat sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Pasar komoditas global kembali diguncang oleh volatilitas ekstrim logam mulia. Pada perdagangan hari ini, harga emas mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa all-time high baru dengan menembus level 5.200 dolar per troy ounce. Lonjakan ini terjadi di tengah kepanikan pasar akibat melemahnya mata uang Amerika Serikat secara drastis. Pemicu di balik rally harga emas atau XAUU adalah kondisi mata uang Amerika Serikat yang sedang dalam tekanan. Indeks dolar atau DXY Amerika Serikat yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya dilaporkan anjlok ke level terendah dalam 4 tahun terakhir. Sebagaimana melalui laporan yang ada di sini, pelemahan dolar ini membuat emas menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang asing, sehingga memicu gelombang aksi beli masif dari bank sentral dan investor retail global.
Ketidakpastian kebijakan moneter The Fed dan lambatnya pemulihan data ekonomi Amerika Serikat menjadi biang kerok jatuhnya mata uang tersebut. Ketika imbal hasil obligasi Amerika Serikat menurun, daya tarik dolar memudar dan arus modal berpindah deras ke emas atau XAU. Analis menilai bahwa kenaikan emas merupakan bentuk ketidakpercayaan pasar terhadap stabilitas uang fiat. Melalui laporan yang ada, investor institusi dan bank sentral dunia kini berlomba-lomba menimbun emas fisik sebagai langkah antisipasi terhadap potensi resesi global. Jika tren pelemahan dolar ini terus berlanjut tanpa intervensi The Fed yang signifikan, banyak pakar memprediksi harga emas masih memiliki ruang untuk berlari lebih jauh, meninggalkan rekor $5.200 sebagai level support baru di masa depan. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Fidelity Investment mengumumkan rencana peluncuran stablecoin pertamanya, yaitu FIDD. Ya, kita lanjut ke berita yang terakhir. Fed Chair Jerome Powell memutuskan untuk menahan suku bunga acuan sebesar 3,5% sampai 3,75%. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya, kemudian saya share sedikit mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 96.518 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai $206 juta. Mayoritas yang kena likuidasi berada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Hal ini untuk mencegah kerugian yang signifikan bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun kalau kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot, di mana kalian hanya perlu mempelajari aset-aset apa yang bagus secara fundamental sebelum kalian berinvestasi di aset kripto. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto namun ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ ada link ebook saya di mana kalian bisa mengakses ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto tapi ingin berinvestasi di dalamnya. Ya, kemudian kita lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 29 Januari 2026. Seperti yang kalian lihat di sini, dalam 24 jam terakhir kurang lebih Bitcoin masih sideways sama dengan di harga kemarin ya, di tanggal 28 Januari 2026. Dan kalau kalian lihat dalam kurun waktu 7 hari, Bitcoin hanya mengalami penurunan sebesar 1%, yang berarti masih sideways. Ya, kalau kalian lihat aset kripto yang lain selain Bitcoin juga kurang lebih mengalami hal yang sama ya saat ini, yaitu sideways sama dengan hari-hari sebelumnya. Ya, inilah kondisi market kripto di tanggal 29 Januari 2026. Dan besok di tanggal 30 Januari 2026 saya akan update lagi kondisi market kripto dan juga berita kripto. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, maka kalian bisa langsung bertanya saja di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Mungkin itu saja video kali ini. Saya Sagio Sugiarto pamit. See you in the next video and God bless.